KPK ini lembaga milik publik, lembaga milik masyarakat. Kalau berangkat dari rasa dan tanggung jawab itu, maka kita akan kerja sungguh-sungguh dan mendengar masukan dari masyarakat. Balik lagi bersama saya Natalia Lorenz di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan saat ini di studio sudah hadir bersama saya seorang tamu spesial yang belakangan ini jadi obrolan di tengah publik setelah mundur dari jabatannya, yaitu aktivis anti korupsi dan juga mantan Kabiro Humas KPK, yaitu Mas Febri Diansyah. Mas Febri, apa kabar Mas Febri? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, dan ini dari tanggal 18 September kan sudah pamit ya dari KPK. Kesibukannya apa nih sekarang? Sebenarnya masih ada jangka waktu 1 bulan ya, lama notis begitu. Jadi secara efektif nanti proses pemberhentiannya akan dilakukan di 18 Oktober ya. Atau mungkin di hari kerja yang masih dekat-dekat lah sama 18 Oktober itu. Ada banyak hal yang perlu disiapkan juga, jadi bukan berarti ketika mengajukan surat resign atau kalau kami menyebutnya pamit begitu ya, pamit dari KPK, maka semuanya selesai secara otomatis. Enggak, karena ada kewajiban, misalnya saya harus laporkan LHKPN ketika akhir menjabat, itu laporan khusus dan sudah mulai dilakukan, sedang dalam proses finalisasi. Kemudian membuat juga semacam dalam tanda kutip pertanggungjawaban kerja begitu ya, apa yang sudah dilakukan selama ini, sekaligus apa yang perlu diperhatikan untuk pejabat berikutnya, sehingga nggak tiba-tiba keluar langsung keluar gitu ya. Pejabat baru nggak tahu apa yang mau dilakukan. Nah, itu yang sedang disiapkan. Meskipun saya juga ambillah beberapa hari cuti yang sebelumnya tidak pernah diambil, nyaris tidak pernah diambil begitu ya. Kerja keras mulu ya? Enggak juga sih sebenarnya. Iya. Terus ini kan saya baca di media kan Mas Febri sudah 11 bulan waktu untuk memutuskan pamit dari KPK. Selama 11 bulan itu apakah sambil curhat sama keluarga atau teman untuk membulatkan keputusan pamit dari KPK ini gitu? Kurang lebih 11 bulan atau kalau dihitung dari September tahun lalu kan sekitar 1 tahun ya. Karena diskusi kami di awal saat itu dengan teman-teman di dalam KPK dan yang concern dengan isu anti korupsi dan isu KPK dari luar dan dalam ya, itu pasca revisi undang-undang KPK bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depan. Jadi kita berpikir lebih besar, pemberantasan korupsi adalah urusan kita semua. Bagian dari pemberantasan korupsi itu ada yang namanya KPK. Jadi positioning KPK, pegawai KPK itu bagaimana ke depan setelah revisi undang-undang KPK. Ada yang sudah memutuskan keluar ketika selesai revisi dan kemudian ada pimpinan baru, tapi ada juga yang bertahan dan mencoba melakukan apa yang bisa dilakukan. Tapi selain itu tentu dengan keluarga juga sudah mulai ada diskusi gitu atau obrolan-obrolan, karena keputusan apapun yang diambil itu pasti akan ada konsekuensinya nanti dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ini bukan soal personal saja tentu saja. Ini soal yang lebih besar sebenarnya ketika kami mendiskusikannya dalam waktu cukup panjang. Ya 11 bulan cukup lama mungkin ya, pergulatan pikiran dan pergulatan batin sampai di keputusan September kemarin. Kalau dari pihak luar, maksudnya selain teman-teman Mas Febri di KPK, ada juga dari pihak luar yang memberi dukungan, udah mending keluar aja gitu dari KPK. Ada dua ya, sebenarnya terbelah juga dan berada pada posisi dilema. Misalnya begini, kalau tetap bertahan di KPK, tetapi relatif tidak ada hal signifikan yang bisa dilakukan untuk pemberantasan korupsi, apa enggak sayang dan apa enggak sebaiknya kita berpikir tentang strategi baru soal pemberantasan korupsi. Tapi di sisi lain ada juga yang berpikir sebaliknya. Kalau semakin banyak yang keluar dari KPK, siapa yang menjaga KPK dari dalam? Nah, pergulatan ini terus-menerus terjadi ya di dua kutub kan sebenarnya. Tapi ada kesamaan dari dua kutub ini. Pemberantasan korupsi ke depan itu masih punya aral, rintang dan tantangan yang sangat besar. Termasuk pertanyaan berikutnya,
KPK berada dalam posisi strategis apa untuk pemberantasan korupsi ke depan. Sudah mulai jadi banyak diskusi juga di beberapa tokoh-tokoh dan akademisi begitu ya, yang concern dengan isu pemberantasan korupsi tersebut. Kan tadi Mas bilang apakah sudah ada kontribusi signifikan atau belum? Kalau Mas Febri merasa sudah ada kontribusi itu selama masih berada di KPK itu? Saya masuk KPK 2013, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah saya rencanakan dari awal untuk masuk ke KPK. Bahkan ketika ada seorang teman sekitar mungkin 2008 atau 2009 ya, ngajak saya untuk daftar di KPK, saya bilang saya tidak mau masuk KPK pada saat itu karena saya mau kontribusi dari luar. Waktu itu saya di Indonesia Corruption Watch di ICW begitu. Dan ada posisi masyarakat sipil yang saya lihat kuat sampai akhirnya terjadi cicak buaya pertama waktu cicak itu buaya. Dan di tahun 2012 dan 2013 dan juru bicara KPK saat itu Mas Johan bilang kami membutuhkan penyidik independen. Jadi dan saya pikir mungkin saya akan bermanfaat. Ilmu hukum yang saya miliki mungkin bermanfaat kalau saya jadi penyidik secara detail saat itu. Tapi ya sampai sekarang saya tidak pernah jadi penyidik. Karena padahal daftarnya jadi penyidik. Daftarnya jadi penyelidik. Karena penyidik kan nggak buka pada saat itu. Saya lolos sampai tahap akhir dan ikut wawancara dengan user begitu. Tapi di sana saya juga baru tahu bahwa kerja penyelidik itu banyak kerja tertutup. Karena operasi tangkap tangan, pengintaian dan lain-lain itu kan dilakukan oleh salah satunya oleh penyelidik. Dan teman-teman bilang gak mungkin kamu bisa jadi penyelidik gitu. Akhirnya saya diajak lagi wawancara di kedeputian bidang pencegahan, di gratifikasi. Nah, loloslah saya di sana dengan waktu itu ada satu poin yang dikatakan nanti kalau kamu mau jadi penyidik, kalau penyidik kan relatif terbuka ya. Nanti kalau kamu mau jadi penyidik kamu bisa tes lagi sekitar 2 atau 3 tahun. Tapi ya yang lebih dulu adalah tes sebagai kepala biro humas. Malah lolos ya. Meskipun saya juga pernah dipanggil pimpinan waktu itu, waktu Mas Johan sudah jadi deputi bidang pencegahan ya. Saya dipanggil oleh pimpinan saat itu berpikir bahwa harus ada proses kaderisasi nih untuk biro humas dan juru bicara. Saya bilang saya masuk ke sini bukan untuk di humas atau menjadi juru bicara. Tapi saya ingin jadi penyidik gitu kan. Waktu itu saya masih tolak begitu ya. Meskipun tetap harus tes kan. Benar. Sampai akhirnya 2 kali tes dilakukan, seingat saya, untuk mengisi posisi kepala biro humas, tapi belum ditemukan. Dan saya diajak bicara oleh beberapa orang, kamu harus ikut daftar. Ini bukan soal pilihan dirimu sendiri, tapi kebutuhan lembaga dan kamu harus berpikir lebih besar dibanding keinginan saja. Jadi di sana akhirnya keinginan pribadi untuk jadi penyidik saya kesampingkan dan menerima. Mungkin saya akan lebih bermanfaat dalam posisi ini, tapi tetap harus tes dan tahapannya juga cukup panjang. Padahal jadi Mas sempat menolak untuk menjadi kabiro humas, padahal yang fans sama Mas Febri itu banyak banget. Jadi ketika Mas Febri memutuskan mundur, wartawan-wartawan cewek itu langsung patah hati. Karena senang lihat Mas Febri katanya kalau lagi ngobrol, denger-denger gitu teman-temannya di KPK yang sering meliput. Nggak ada sih yang bicara begitu ke saya. Gitu. Mereka mengaguminya diam-diam, nggak ngomong-ngomong. Dan setelah ini Mas Febri saat akhirnya mengumumkan untuk pamit dari KPK ini, siapa pihak mana yang paling mengapresiasi dengan keputusan itu? Kalau saya lihat setelah akhirnya saya sampaikan ya, saya lupa 2 minggu yang lalu ya, saya sampaikan bahwa saya pamit dengan berbagai kondisi. Ada beberapa teman ataupun mungkin yang jauh lebih senior dari saya juga menghubungi dan saya jelaskan alasannya. Mereka sebagian besar relatif memahami. Kan? Memang ada 1-2 yang masih berpikir dengan dilema tadi ya, kalau semua orang keluar dari KPK, siapa yang menjaga KPK dari dalam? Bahkan ketika saya bicara dengan salah satu pimpinan sebelum saya ajukan surat itu ya, itu pimpinan tersebut juga bilang bahwa siapa yang akan jaga KPK? Saya bilang
menjaga KPK itu nggak mungkin hanya dilakukan dari dalam, Pak. Kita harus bareng-bareng jagain KPK. Saya akan tetap jagain KPK meskipun saya berada di luar. Dan itu sudah pernah saya lakukan sekitar 6-7 tahun sebelum saya masuk KPK. Itu yang saya sampaikan. Oke, dan ini kan sempat setelah Mas Febri mundur, terus banyak orang kan dengan segala pendapat mereka masing-masing. Ada yang menyebut Mas Febri mundur juga karena merasa setelah kepemimpinan KPK ini berganti dengan Pak Firly Bahuri, terus independensi dari KPK itu dipertanyakan. Apa benar demikian, Mas? Di surat itu saya bunyikan secara eksplisit. Independensi KPK secara kelembagaan tentu saja dan juga pegawainya itu merupakan keniscayaan kalau KPK ingin bekerja maksimal menjawab harapan masyarakat. Itu saya sampaikan. Memang saya tidak menyampaikan di surat itu bahwa KPK sudah tidak independen lagi, dan kurang tepat juga kalau di surat saya sebut seperti itu. Tapi poin di surat itu saya bilang independensi adalah keniscayaan. Karena itu kalau kita bicara soal masa depan KPK, selain independensi kelembagaan, harapan KPK ke depan itu ya terletak pada pegawainya. Saya bilang juga ke teman-teman di dalam yang masih bertahan, jangan berkecil hati. Justru harapan KPK ke depan itu pada teman-teman semua dengan 2 syarat. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Satu, ya pegawai KPK-nya diberikan ruang dan independensi. Jangan sampai nanti ada sistem yang formil ataupun tidak formil yang kemudian membuat pegawai KPK khawatir dan tidak nyaman dalam melakukan tugas-tugasnya. Misalnya kita sering dengar dulu begitu ya, di instansi lain mungkin ya, saya tidak usah sebut, kalau Anda terlalu keras maka ada risiko Anda akan digeser ke tempat lain. Kayak dimutasi gitu ya? Mutasi, ada juga yang promosi bahkan, tapi tetap digeser begitu kan. Nah, di KPK hal itu harus dipastikan tidak terjadi. Karena kerja-kerja yang dilakukan teman-teman pegawai ini kan sangat sensitif. Bagi mereka yang diperindahkan, mereka akan memeriksa, bahkan menangkap atau melakukan upaya paksa terhadap para pejabat-pejabat negara. Lihat saja misalnya tersangka-tersangka yang pernah diproses oleh KPK. Ada ketua DPR waktu itu, ada menteri, ada pejabat eselon 1, ada orang-orang besar, pengusaha besar. Bisakah aktor-aktor itu diproses kalau pegawainya tidak dipastikan nasibnya dan tidak diberikan independensi? Nah, ini pertanyaan ke depan, karena situasi hukum KPK kan sudah berubah dengan Undang-Undang 19 2019. Pegawai KPK sudah disampaikan di sana dalam waktu paling lambat 2 tahun harus menjadi ASN. Ini bukan soal ASN buruk atau tidak buruk, bukan. Banyak juga teman-teman saya ASN yang bagus. Tapi kalau bicara soal independensi, sebuah lembaga negara yang memang memerangi korupsi, sementara kita tahu akar korupsi itu persekongkolan kekuatan politik, kekuatan bisnis, dan kekuatan high level birokrasi. Bagaimana mereka bisa bekerja kalau mereka tidak independen? Nah, ini yang mesti dijawab ke depan dengan regulasi yang ada. Apa yang bisa dilakukan untuk menjamin pegawai KPK tetap bekerja secara kuat? Bukan hanya soal gaji, bukan hanya soal penghasilan. Kemarin kan kita dengar penghasilan pegawai KPK tidak akan turun gitu kan. Bukan hanya soal itu yang penting, tapi bagaimana pegawai KPK itu bisa tetap independen dan bisa tetap kerja. Karena uang yang diterima itu kan uang dari rakyat. Saya ingat waktu baru masuk KPK di 2013, ketika saya masih dapat slip gaji begitu ya. Ada amplop slip gaji pemberitahuan gaji sudah dibayarkan. Itu ada tulisan di amplop tersebut, penghasilan saya dari uang rakyat. Itu betul-betul jadi pengingat sebenarnya bahwa kalau begitu memang saya punya kewajiban untuk membalas ini agar kerja saya itu bermanfaat bagi rakyat Indonesia gitu kan. Pemahaman-pemahaman seperti itu masih berjalan dan banyak teman-teman yang cukup kuat untuk memegang itu sekarang. Nah, ke depan hal itu tentu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar KPK bisa bekerja dan efektif sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pernah nggak, Mas, selama bekerja di KPK, tapi ini mungkin pasti juga nggak bakal diomongin sih, Mas, jadi pernah nggak ada pengalaman atau tahu
ada barter kasus terkait politik atau apa gitu di dalam KPK? Karena mungkin ada yang oknum yang nggak independen gitu. Kalau isu di luar sana, kita sering dengar kan, dan bahkan ada juga yang menyampaikan ke saya isu-isu tersebut. Saya dengan senang hati bilang, kalau memang ada bukti-bukti seperti itu akan sangat bagus dan kami akan melakukan proses di internal. Apakah pernah proses internal itu dilakukan? Pernah. Dulu ada seorang penyidik yang kami dapat informasi dari masyarakat di awal-awal KPK ya, seorang penyidik yang memeras saksi. Jadi saksi dimintai uang gitu, diperas, dan akhirnya tim pengawas internal bergerak dan kemudian memproses kasus itu. Ada juga di pencegahan dulu yang diproses tapi terkait dengan pengelolaan keuangan, dan bahkan pimpinan mengantarkan ke Mabes Polri. Malah mengantarkan bahwa ini harus diproses. Karena kami percaya koreksi-koreksi secara internal itu penting untuk menjaga harapan yang lain bahwa kita tetap harus berbuat secara benar. Gitu kan. Dan itu pernah dilakukan. Jadi kalau ada informasi seperti itu malah sangat bagus sebenarnya teman-teman pengawas internal, atau sekarang ada tim di Dewan Pengawas, itu akan sangat senang kalau ada informasi seperti itu dan bisa diverifikasi lebih lanjut. Karena ini kan kayak apa ya, kalau ada kuman, virus, atau apapun dalam tubuh kita, maka harus disingkirkan kan, sebelum ia menjadi besar dan masuk dalam sistem gitu. Nah, itu upaya-upaya koreksi yang dilakukan secara internal. Selama Mas Febri ini di KPK, pernah nggak sih ada mendapat tekanan atau mungkin ancaman dari orang-orang di luar yang berkaitan dengan mungkin namanya kasus hukum kan, ada banyak orang yang berkepentingan gitu. Pernah nggak mungkin dari WhatsApp atau SMS gitu? Oh, ancaman karena pulang kepagian ada gitu ya. Dari istri ya itu ya, atau nggak disuruh jangan pulang lagi gitu. Setelah itu saya berinisiatif, kayaknya saya perlu kunci duplikat. Emang jarang pulang kalau kerja di KPK? Selalu pulang. Selalu pulang. Tapi rata-rata kalau saat saya menjadi juru bicara itu, rata-rata paling cepat mungkin pulang sekitar jam 11-an ya. 11 malam? 11 malam. Berangkat dari jam? Kalau berangkatnya saya bisa agak siang, jadi sekitar pukul 10 atau sekitar itulah, pukul 10-an gitu. Tapi pagi saya sudah jawab wartawan kan. Jadi sambil baru pas pagi-pagi di teras itu sudah ada pertanyaan, karena Bang, ini buat absen Bang gitu ya. Sampai hafal ya. Jadi pagi sudah ada beberapa berita, respon-respon awal, kemudian ke kantor, ada prime time-nya begitu kan. Prime time-nya. Nah, kalau ada operasi tangkap tangan atau penangkapan, ya biasanya saya sampai di rumah sekitar jam 1 atau jam 2 begitu ya. Pagi ya. Dan biar nggak menggangguin orang yang di rumah, jadi saya bawa kunci cadangan. Jadi gitu. Sampai buat kunci serep sejak di KPK ya. Karena dulu di 2017, 2018, 2019, terutama 2018, 2019 ya, itu operasi tangkap tangan kan banyak banget. Iya benar. Bisa 2 dalam 1 hari, bahkan selangnya mungkin 1 hari saja, kemudian ada OTT lagi. Di satu sisi kalau cuek aja sih bisa aja saya pulang aja jam kantor biasa, kemudian udah besok aja saya jelaskan. Tapi saya kira nggak begitu caranya mengelola komunikasi dan harapan masyarakat kan. Dan teman-teman media kan nunggu di KPK. Jadi di satu sisi saya harus pastikan tim sudah aman di lapangan. Nah, itu artinya ada koordinasi dengan tim. Target misalnya yang diduga menerima suap itu, aktor utamanya sudah berada di tangan tim, barulah kemudian saya bisa verifikasi dan menginformasikan secara resmi bahwa memang ada tim KPK yang di lapangan di daerah mana dan secara umum terkait apa. Dan ini memang waktunya saya juga nggak tahu kenapa selalu dipilih menjelang tengah malam gitu kan. Jadi kadang saya masih doorstop di depan KPK itu jam 12-an atau bahkan jam 1 itu. Setelah itu baru saya kemudian pulang. Baru pulang di doorstop lagi di rumah nggak? Kebetulan karena malam dan saya bawa kunci tidur, itu, ya? Jadi jadi nggak pernah kena. Jadi aman, agak selamat. Malamnya selamat, paginya juga selamat. Juga selamat. Nah Mas, ini selama di KPK orang yang paling dekat sama Mas itu siapa? Banyak ya teman-teman di KPK, saya kira. Baik dekat dalam artian hubungan pekerjaan ataupun
kadang pekerjaannya belum tentu berhubungan secara langsung, tapi kami terhubung dengan satu cita-cita besar gitu kan. Dan ataupun kedekatan secara pertemanan gitu kan. Itu pasti ada lah ya. Kalau semenjak Pak Firly ini masuk menjadi pimpinan KPK, apa perbedaan substansial yang paling terlihat dibanding dengan pemimpin yang sebelumnya gitu? Saya menjalani sekitar 3 periode kepemimpinan ya. Di gratifikasi dulu saya ingat Pak Abraham Samad ya, yang jadi ketua. Kemudian ada Pak Agus Raharjo, Pak Laude, Pak Saud, dan kemudian Bu Basaria, begitu Pak Alex. Nah sekarang Pak Firly, tadi itu sejak Desember 2019 ya dilantiknya. Pasti berbeda. Jadi ada style yang berbeda, ada pemikiran yang berbeda. Namun di periode ini memang jauh lebih berbeda dibanding yang sebelumnya karena ada revisi undang-undang juga. Jadi satu paket ini sepertinya kan ya. Ada revisi undang-undang dan kemudian pimpinan baru, sehingga misalnya visi misi dirumuskan kembali, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru dan menyesuaikan juga dengan program pemerintah. Kalau dilihat visi KPK sekarang kan seperti itu, dan beberapa pembahasan di internal gitu. Tapi apakah KPK yang sekarang lebih baik dibanding dengan yang sebelum 2019? Mungkin kurang tepat kalau saya yang menjawab itu. Lebih baik masyarakat yang menilai dengan indikator-indikator yang objektif. Sebenarnya itu bisa dengan mudah sekali dinilai. Kinerjanya bagaimana, penindakannya dilihat dari jumlah yang paling sederhana, kemudian dari level aktor. Karena KPK kan diharapkan bukan nangkap yang cere-cere kan. Kalaupun yang kecil ditangani di awal itu bisa membongkar yang besar, boleh-boleh saja, dan itu pernah dilakukan. Nah, level aktor ini bisa juga jadi analisis apakah KPK bekerja efektif atau tidak. Nilai suap atau bahkan kerugian keuangan negara yang diproses, aset recovery, itu banyak indikator objektif yang bisa digunakan oleh masyarakat. Termasuk juga pencegahan. Yang paling utama adalah dari diskusi yang dilakukan, sebenarnya masyarakat itu berharap kalaupun KPK fokus pada pencegahan, pertanyaan sederhananya adalah masyarakat mendapatkan manfaat secara langsung nggak, atau merasakan secara langsung nggak? Karena kalau masyarakat merasakan secara langsung, itu akan membuat masyarakat merasa memiliki KPK. Nah, ini yang poin paling penting sebenarnya. Kalau yang Mas rasakan sekarang, masyarakat terlihat memiliki KPK nggak? Kalau yang Mas rasakan selama setahun inilah. Ada 2 survei yang kemarin kami lihat, ditambah beberapa pendapat dari ahli dan pengamat lah. Di Biro Humas kami melihat itu ada 2 survei penurunan trust atau kepercayaan publik terhadap KPK. Kami undanglah orang-orang yang melakukan kajian itu, dan kemudian dia paparkan apa sih faktor penyebab KPK kemudian dilihat seperti itu oleh masyarakat. Nah, di Humas kami identifikasi, kami undang juga berbagai stakeholder lain yang juga intens memperhatikan KPK. Nah, ini prosesnya sudah hampir selesai dan segera akan kita paparkan ke pimpinan. Dari sana kelihatan satu, memang trust publik terhadap KPK turun dari berbagai survei, tapi tetap ada harapan terhadap KPK untuk melakukan beberapa hal dan banyak masukan yang diberikan terhadap KPK. Nah, harapannya hasil kajian ini, hasil review tentang reputasi organisasi ini yang merupakan tugas dari Biro Humas, itu nanti dipertimbangkan sehingga diambil beberapa kebijakan-kebijakan untuk kebaikan KPK ke depan secara institusional. Tadi ngomong soal trust dari masyarakat, kan banyak yang bilang kalau trust itu menurun salah satunya karena mulai banyak dominan kepolisian di dalam KPK. Itu menurut Mas gimana? Emang sedominan itu kepolisian di dalam KPK? Kalau saat kami tanyakan ke 2 lembaga survei itu, kami tanya sederhana, apa sih faktor yang membuat trust atau kepercayaan masyarakat itu meningkat ke KPK gitu, atau bertahan begitu di level yang cukup tinggi gitu ya. Salah satunya adalah, yang paling utama adalah OTT yang dilakukan oleh KPK. Penindakan atau penanganan kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor besar yang dilakukan oleh KPK, itu yang menjadi faktor paling utama ternyata yang mempengaruhi kepercayaan publik.
Di kajian itu tidak terlihat tentang proporsi soal sumber daya manusia. Mungkin karena masyarakat tidak ditanyakan itu juga ya, responden tidak ditanyakan hal itu juga. Dan ada juga yang bilang kami nggak peduli sebenarnya siapapun yang bisa menangani, tetapi yang penting tertangani dengan baik begitu kan. Yang penting tertangkap gitu ya. Yang penting korupsinya terbongkar. Iya. Aktor-aktor gede yang selama ini nggak tersentuh itu diproses. Meskipun kalau kita bicara soal analisis manajemen kepegawaian, bagaimana hubungan antar pegawai, bagaimana pembagian kerja, dan bagaimana pegawai yang independen, tentu banyak hal seperti tadi itu perlu dihitung. Kalau menurut Mas, ini dari pengalaman Mas aja di dalam, seberapa persentase pegawai yang berintegritas di KPK dan pejabat-pejabatnya? Saya kira kalau dibuat persentase terlalu cepat ya kalau disimpulkan. Tapi saya mengenal banyak orang di KPK dan dari yang saya kenal itu banyak yang sebenarnya masih terus berjuang untuk bisa berkontribusi lah ya, untuk bisa melawan korupsi dengan tugas mereka masing-masing. Bahwa mereka juga khawatir, bahwa mereka juga ragu dalam beberapa hal atau mendiskusikan bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depan, tapi banyak teman-teman di dalam yang perlu kita jaga dari luar sebenarnya menurut saya, karena mereka masih mau terus fight. Dan ini juga salah satu syarat kan, terhubungnya kekuatan di luar dan kekuatan di dalam agar bisa menjaga KPK dan bisa bareng-bareng melawan korupsi. Ini terkait Dewas KPK, menurut Mas, Dewas cukup berintegritas untuk membersihkan mungkin ada oknum-oknum yang kurang baik atau kurang bagus dalam pemberantasan korupsi di KPK gitu? Kalau 5 orang secara personal dari Dewas, itu saya sampaikan juga secara langsung ya, saya percaya dengan mereka. Dan kami melihat publik sebenarnya cukup percaya dengan kapasitas personal dari dewas-dewas tersebut. Tapi hati-hati, ini saya sampaikan juga ke Dewas ya. Ada 2 cara pandang melihat Dewas. Pertama, Dewas secara personal yang tadi. Yang kedua, Dewan Pengawas secara struktur yang merupakan hasil dari revisi Undang-Undang KPK. Jadi publik melihat dari dua sisi ini. Kalau secara struktur, banyak sekali masyarakat yang menolak revisi Undang-Undang KPK. Tapi secara personal orang percaya dengan mereka, sehingga itu saya sampaikan waktu saya ketemu Dewas, saya sampai waktu pamit ke Dewas. Oh, pamit juga bertemu Dewas ya? Ya, saya ketemu 5 pimpinan, saya ketemu juga dengan Dewas. Saya sampaikan begini, ujian kredibilitas Dewas itu salah satunya terletak pada putusan kasus dugaan pelanggaran etik yang sedang diproses. Ada 3 sebenarnya kan, 2 sudah diputus dan 1 lagi akan diputus di tanggal 12. Kalau memang ya masyarakat kan sederhana berpikir, kalau memang ada pelanggaran etik maka berikanlah sanksi seberat-beratnya agar itu jadi contoh dan pembelajaran. Tapi kalau memang tidak ada pelanggaran, mestinya juga secara clear Dewas mengatakan tidak ada pelanggaran di sini, yang harus diproses adalah yang lain. Jadi posisinya memang harus lebih terang, mana hitam, mana putih begitu ya, mana siang, mana malam. Jadi nggak abu-abu ya? Ya kalau Dewan Pengawas berada pada ranah yang abu-abu, lalu kita bisa bertanya pada siapa lagi tentang integritas, tentang bagaimana bekerja secara profesional dan lain-lain seperti itu. Mas Febri, setelah dari KPK rencananya mau ngapain? Banyak sih rencana. Kalau di hari pertama saya mau nguras kolam dulu begitu ya. Ada kolam apa nih? Kolam ikan apa kolam renang? Kolam ikan buat anak-anak. Oh iya. Emang suka melihara ikan apa tuh? Anak-anak yang suka sebenarnya. Mas Febri nggak sempat melihara ikan ya? Tapi akhirnya yang melihara kolamnya, yang bersihin ya tetap saja bapaknya kan. Boro-boro mereka yang bersihkan itu. Ya karena tanggal 18 itu kan hari Minggu ya. Oh iya, jadi sekalian. Jadi itu salah satu tugas konstitusional lah yang harus dilakukan. Diselesaikan juga ya. Tapi begini, saya juga ditanya sebenarnya oleh pimpinan, setelah dari KPK mau kemana? Saya bilang, saya nggak kemana-mana Pak. Saya pasti akan tetap pada kerja-kerja pemberantasan korupsi. Kapasitas saya cuma 2, sebagai sarjana hukum
pendidikan hukum di Fakultas Hukum UGM, dan kemudian diangkat jadi advokat tahun 2013. Setelah itu nonaktif kan karena selama di KPK. Dan yang kedua, kompetensi soal komunikasi publik. Jadi saya akan menggunakan dua kompetensi ini untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, bisa saja yang sudah dibicarakan bersama teman-teman sekarang adalah mendesain sebuah kantor hukum publik. Jadi kantor hukum tetapi mengkombinasikan advokasi publik di sana. Jadi bukan sekedar soal kantor hukum yang full profit oriented, tetapi ada aspek publik yang menonjol di sana. Ada dua isu utama. Pertama, mengadvokasi korban korupsi. Kita sibuk bicara soal pemberantasan korupsi, tapi kadang-kadang kita lupa dalam sebuah kasus besar sebenarnya ada nggak masyarakat yang jadi korban di sana. Korupsi jembatan, korupsi pendidikan, ada orang nggak sekolah, ada orang mati karena biaya kesehatan mahal misalnya, atau alkes dikorupsi, atau ada masyarakat lain yang kehilangan haknya karena dikorupsi. Ini agak terpinggirkan nih. Karena itu penting untuk kembali memunculkan dan melakukan penguatan kebijakan untuk mengadvokasi korban korupsi dan perlindungan konsumen misalnya. Jadi tetap dalam konteks menjaga KPK dari luar untuk advokasi, selain memberikan jasa hukum sebagai advokat, tapi dengan standar anti korupsi. Banyak orang pesimis dengan mafia hukum misalnya. Nah, kita harus buktikan bahwa bekerja sebagai advokat, memberikan jasa hukum tanpa terlibat mafia hukum itu sebenarnya rasional dan bisa dilakukan. Ya, kami dan teman-teman sepakat misalnya kalau kami menjalani itu, kami tidak akan menangani kasus korupsi. Nah, itu yang harus dipegang. Kecuali ada rekayasa hukum ya, beda lagi. Kita nggak tahu penegak hukum ini apakah tetap profesional terus atau tidak. Kalau ada rekayasa hukum, maka itu harus dilawan sebenarnya. Ya, meskipun nanti tentu harus dibuat mekanismenya agar tidak ada konflik kepentingan. Di sela persiapan untuk membuat katanya kantor hukum itu, ada yang udah mulai nawarin posisi di BUMN juga nggak? Sebenarnya beberapa bulan kemarin itu ada ya, ada beberapa lah ya ajakan dan tawaran, tapi nggak spesifik lah. Perlu saya sampaikan ya. Saya cuma bilang gini, rasanya saya tidak tepat kalau berada di sana, gitu ya. Karena saya juga sama sekali nggak mengajukan lamaran ke kementerian, ke BUMN, ke perusahaan-perusahaan swasta, sama sekali tidak. Karena saya pikir begini, kalau saya berada di luar dan bagi saya independensi hal yang utama untuk bekerja begitu, untuk menjaga sistem nilai tersebut, mungkin akan lebih baik saya jalan bersama teman-teman yang satu visi untuk bisa melakukan hal-hal yang kami pandang itu cukup strategis begitu kan. Apalagi tantangan kondisi sosial politik dan ekonomi saat ini kan. Jadi saya pikir kita mulai dari nol saja di luar. Seandainya nih kalau Mas setelah ada pergantian pimpinan KPK, seandainya dipanggil lagi untuk kembali mengabdi di KPK, mau nggak? Semua pegawai yang mau keluar KPK itu dikasih namanya ada catatan catatan sebelum keluar begitu. Ada satu pertanyaan memang, apakah jika Anda dibutuhkan lagi di KPK, Anda bersedia untuk kembali ke KPK? Prinsip utamanya adalah kalau memang kami dibutuhkan dan bisa berkontribusi secara signifikan, secara sederhana begitu, dan itu pasti jawabannya adalah iya. Nah, karena pertimbangan saya keluar juga dari pertanyaan itu, apakah saya ketika bertahan di KPK saat ini masih bisa berkontribusi secara signifikan untuk pemberantasan korupsi atau tidak. Bukan soal jabatan misalnya. Ada juga yang bilang, apa nggak sayang Feb jabatan kepala biro setara eselon 2 begitu? Nggak sayang kalau jadi PNS sekalian gimana tuh? Nggak tertarik? Bahkan sudah eselon 2 kan kalau di ASN, di PP yang terakhir begitu ya. Saya bilang jabatan itu kan alat ya, alat dan katakanlah tools agar kita bisa bekerja dan kerja kita bermanfaat bagi orang. Jadi kalau ada pejabat yang jabatannya tinggi tapi orang tidak merasakan manfaatnya,
apa gunanya jabatan seperti itu gitu kan. Ya, paling gajinya bagus, terus punya prestis dan lain-lain, tapi apa gunanya kalau hanya untuk kepentingan sendiri gitu kan. Jadi itu soal-soal yang kesekian saya bilang ke teman-teman. Dan kalaupun kembali ke KPK, yang pasti kami tidak akan pernah tinggalkan KPK. Itu kata kunci yang paling utama sebenarnya. Saya sampaikan juga pada pimpinan waktu ngobrol itu, Pak, Bu, saya tidak akan pernah tinggalkan KPK meskipun saya berada di luar sana. Tertarik untuk ikut seleksi pimpinan KPK berikutnya nggak? Pasti belum cukup umur. Belum cukup umur ya. Karena revisi undang-undang yang terakhir itu dari 40 tahun ditambah lagi. Saya lupa 45 apa 50 tahun ya. Jadi kalau seleksi lagi kan sekitar 2023. Belum cukup umur. Ya udah, tunggu sampai umurnya pas daftar ya. Jadi masih panjang mungkin ya. Mungkin harus orang yang sudah senior begitu yang bisa jadi pimpinan KPK. Mas Febri tertarik nggak mengikuti jejaknya Mas Johan Budi di partai politik mungkin? Saya sekarang tidak terpikir sama sekali ya. Ada juga yang tanya begini, mau nggak maju di pilkada bahkan agak ekstrim begitu ya. Saya bilang enggak, karena saya harus jaga KPK. Minimal saat ini saya bilang harus ada, meskipun tidak ada aturan ya, harus ada pemahaman masa tunggu sebenarnya. Di KPK di negara lain ada yang diatur seperti itu. Seorang pegawai KPK atau mantan pejabat KPK itu jangan sampai dia masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang ada konflik kepentingan yang kuat dengan lembaga yang pernah dia dengan KPK jabat, misalnya. Karena itu bahaya sekali dari aspek independensi. Dan sektor politik saya pikir memiliki resiko yang cukup signifikan soal itu. Jadi saya jawab secara sederhana, ya saya akan kembali ke masyarakat sipil dan dunia profesional di bidang hukum. Saya akan coba bangun di sana untuk pemberantasan korupsi. Berarti itu yang nawar-nawarin orang parpol apa gimana, Mas? Gak usah disebut siapa begitu ya. Tapi parpol-parpol juga ada yang pernah menghubungi gitu untuk nawarin gimana kalau ikut bergabung gitu. Mungkin tidak tepat kalau saya sebut secara spesifik dari mana saja, tapi ada beberapa memang baik yang kelihatannya sangat serius ataupun yang ya mungkin cuma mau ngukur aja. Ada juga yang seperti itu gitu kan. Tapi poin yang paling utama saya kira bukan pada tempat kerja yang baru, tetapi apa yang bisa dilakukan setelah tidak di KPK. Kan itu poin yang paling krusial. Terakhir Mas Febri, pesannya untuk KPK agar bisa menjadi lebih baik ke depannya setelah Mas pergi. Setelah pergi kok kayaknya gimana ya? Setelah Mas pamit maksudnya. Setelah tidak di KPK lagi gitu kan. Ada satu hal yang paling mendasar selain soal kerja yang tadi kita diskusikan dan diharapkan oleh publik ya. Ada satu hal yang sangat penting, pemahaman bahwa KPK itu milik masyarakat. Nggak semua orang punya pemahaman seperti itu. Bahkan kita pernah dengar ada yang bilang ini urusan internal kami di KPK. Kita bisa bilang urusan internal di KPK itu, kecuali yang memang rahasia ya, itu adalah urusan publik karena KPK ini lembaga milik publik, lembaga milik masyarakat. Kalau berangkat dari rasa dan tanggung jawab itu, baik pimpinan, dewan pengawas ataupun pegawai di KPK dan terutama para pejabat struktural di KPK, maka kita akan kerja sungguh-sungguh dan mendengar masukan dari masyarakat. Dari media misalnya atau dari media sosial, itu harus dianggap sebagai cermin yang membantu KPK melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh publik. Jangan abaikan, jangan merasa benar sendiri juga. Misalnya, ya saya nggak pedulilah itu dengan pemberitaan di media, nggak peduli dengan bagaimana teriakan orang di media sosial. Meskipun belum tentu semuanya benar ya, tapi sebagai sebuah cermin, itu penting untuk dibahas apa sih yang sebenarnya diharapkan orang pada KPK. Dan salah satu tools untuk membuat orang tetap bisa berkomunikasi dengan KPK adalah komunikasi publiknya betul-betul harus dibuka. Jangan tertutup pada publik, terutama pada media. Oke, itu aja Mas Febri, terima kasih banyak sudah hadir di studio podcast jpnn.com. Kami doakan semoga semangatnya untuk pemberantasan korupsi tidak pernah kendor ya.
hajar koruptor ya Mas ya. Nanti semangat kita untuk tunggu. kita semua. Oh iya. Kita tunggu langkah-langkah Mas Febri berikutnya. Dan untuk viewers jpnn.com dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube jpnn.com dan follow podcast jpnn.com di Spotify. Nantikan podcast jpnn.com pekan depan.